Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk membawakan materi mengenai yurisdiksi dan pilihan hukum cyber. Nah, sebelum itu saya mengucapkan yang terhormat Pak Jody selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan kelas, teman-teman kelas yang saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tidak sudah saling mengenal seperti itu, tapi karena sekarang kuliah online, takutnya lupa nama teman masing-masing. Nah, yang pertama, anggota kelompok kami itu ada I Gusti Kade Agung Arka Yoga, kemudian ada Imade Yogi Darmawan, saya sendiri, Kadek Petrayasa, dan Gorbinta Pasca Praja Kaban. Nah, singkat saja perkenalan dari kami. Dalam pembahasan kali ini, ada 4 materi pokok yang akan kami bahas. Yang pertama itu mengenai yurisdiksi dan jenis-jenis yurisdiksi dalam cyber law. Kemudian yang kedua, aplikasi yurisdiksi di USA atau Amerika Serikat. Yang ketiga, aplikasi yurisdiksi di Uni Eropa. Dan yang keempat, itu tentang choice of law dalam sengketa e-commerce. Nah, untuk pembahasan kali ini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama terkait dengan yurisdiksi dan jenis yurisdiksi dalam cyber law itu akan dibawakan oleh rekan saya Gorbin. Untuk Gorbin, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yurisdiksi dan jenis-jenis yurisdiksi dalam cyber law. Kata yurisdiksi sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yang berarti jurisdiction. Jurisdiction juga berasal dari bahasa Latin yang berarti jurisdiction, yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama juris, yang berarti kepunyaan menurut hukum. Yang kedua diction, yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum. Dengan singkat dapat diartikan kekuasaan atau kewenangan hukum. Next. Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi. Di antaranya, yang pertama, yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana, atau perdata dalam batas-batas wilayahnya, sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Yang kedua adalah jurisdiksi personal. Jurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang apabila dia adalah warga negara ataupun orang asing. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Yang ketiga adalah jurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri, yang diduga juga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan keamanan negara. Yang keempat, prinsip yurisdiksi universal. Menurut prinsip yurisdiksi universal, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Next. Yurisdiksi
dapat dibedakan atas jurisdiksi perdata dan jurisdiksi pidana. Jurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yang kedua, jurisdiksi pidana. Jurisdiksi pidana adalah kewenangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat pidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak. Nah, berdasarkan hak kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, jurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, jurisdiksi legislatif. Jurisdiksi legislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum dalam wilayahnya. Yang kedua, jurisdiksi eksekutif. Jurisdiksi eksekutif yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum menaati hukum. Yang ketiga, jurisdiksi yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang yang melanggar peraturan atau perundang-undangan, disebut pula sebagai judicial jurisdiction. Nah, sekian materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gorbin atas penyampaian materi yang pertama yaitu mengenai tentang yurisdiksi dan jenis-jenis yurisdiksi dalam cyber law. Nah, itu telah dipaparkan secara ringkas tentang yurisdiksi dan jenis yurisdiksi dalam cyber law. Untuk materi yang kedua, mengenai aplikasi yurisdiksi di Amerika Serikat, itu akan disampaikan oleh rekan saya, Yogi Darmawan. Untuk Yogi, waktu dan tempat disilakan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu aplikasi yurisdiksi di Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, cyber law yang mengatur transaksi elektronik itu disebut dengan Uniform Electronic Transaction Act atau UETA. UETA ini adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioner of Uniform State Laws atau NCCUSL. Sejak itu, 40 negara bagian termasuk Colombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin, US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidangnya seperti retensi dokumen kertas dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. Nah, dalam UETA ini membahas mengenai yang pertama yaitu pasal 5 mengatur mengenai penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Untuk pasal 7 memberikan penegakan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 8 mengatur mengenai informasi dan dokumen yang disajikan secara untuk semua pihak. Untuk pasal 9 membahas mengenai atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 10 menjelaskan mengenai kondisi-kondisi jika ada perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik yang terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi. Untuk pasal 11 itu menjelaskan mengenai notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik secara efektif menghilangkan persyaratan cap atau segel. Untuk pasal 12 menyatakan bahwa kebutuhan retensi dokumen dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik. Pasal 13 menyatakan dalam tindakan bukti dari elektronik
atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik. Untuk pasal 14 mengatur mengenai transaksi otomatis. Pasal 15 mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman serta penerimaan dokumen elektronik. Dan pasal yang terakhir yaitu pasal 16 mengenai dokumen yang dipindah tangankan. Nah, maka dari itu Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur mengenai perkembangan cyber law itu sendiri. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Yogi, tentang pemaparan materi yang kedua mengenai aplikasi yurisdiksi di Amerika Serikat. Selanjutnya untuk materi yang ketiga itu mengenai aplikasi yurisdiksi di Uni Eropa. Itu akan disampaikan oleh rekan saya, Agung Arka Yoga. Untuk Arka, tempat disilakan. Baik, atas kesempatannya, terima kasih. Jadi dalam materi yang ketiga, yakni aplikasi yurisdiksi di Uni Eropa, akan saya bahas mulai dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa atau Council of Europe pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hungaria telah membuat dan menyepakati Convention of Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal atau criminal policy, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Next. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Yang kedua, konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Beberapa istilah yang dikenal antara lain adalah profiling ketika seseorang melakukan transaksi melalui elektronik, di mana pihak produsen meminta kepada konsumen untuk mengisi informasi pada suatu sistem, dan data tersebut diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi. Kemudian yang ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Konvenan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agung Arka atas penyampaian materi yang ketiga mengenai aplikasi yurisdiksi di Uni Eropa. Nah, untuk materi yang terakhir, materi yang keempat, itu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai choice of law dalam sengketa e-commerce. Baik, bisa di next. Nah, pembahasan kali ini akan diawali terkait hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Nah, dalam penyelesaian sengketa e-commerce, ada 4 pilihan hukum yang dikenal dalam hukum perdata internasional atau HPI, yaitu yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Yang dimaksud dengan pilihan hukum secara tegas,
dikenal dalam suatu kontrak, dapat dilihat ada pilihan hukum yang ditentukan oleh para pihak secara tegas. Artinya hukum ini disampaikan oleh para pihak secara tegas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada pilihan hukum secara diam-diam. Dalam suatu kontrak, para pihak berhak memiliki hukum secara diam-diam, asalkan sesuai dengan fakta yang termuat dalam kontrak tersebut, mulai dari bahasa atau domisili dan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, itu ada pilihan hukum yang dianggap sebagai presumption. Nah, presumption iuris atau atas suatu dugaan hukum. Atas dasar hakim menerima suatu pilihan hukum berdasarkan atas dugaan. Nah, dugaan hakim merupakan hal yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak menghendaki suatu sistem hukum tertentu. Nah, dalam hal ini hakim mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan pihak menghendaki suatu sistem hukum tertentu. Yang keempat, itu pilihan hukum secara hipotetis. Pilihan hukum secara hipotetis, dalam hal ini para pihak tidak menentukan pilihan hukum, namun kewenangan hakim yang memilih atau menentukan pilihan hukum itu sendiri. Next. Nah, dan perlu saya sampaikan juga bahwa jika dalam suatu kontrak, suatu transaksi e-commerce, dalam satu hal para pihak tidak menentukan adanya pilihan hukum seperti itu, dan jelaslah dapat menimbulkan masalah mengenai hal hukum perdata yang digunakan menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam suatu kontrak dagang internasional yang dibuat secara tertulis, tentunya tidak akan ada pilihan hukumnya, di mana hakim terus mengadili perkara yang bersangkutan atau hukum mana yang berlaku untuk kontrak tersebut, dengan memperhatikan titik taut sekunder lainnya. Nah, adapun 6 titik taut sekunder yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada yang namanya lex loci contractus. Lex loci contractus merupakan hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional, adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Pada saat ini, teori tersebut sukar diterapkan karena orang mengadakan kontrak tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama, sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya mailbox theory dan theory of declaration. Teori ini digunakan oleh negara-negara common law memperkenalkan mailbox theory, yaitu artinya kedua belah pihak dalam suatu kontrak tidak saling bertatap muka. Yang harus dilakukan pertama kali adalah salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas tawaran kontrak tersebut. Lanjut, yang ketiga, itu ada lex loci solution. Teori hukum ini berlaku bagi suatu kontrak, yaitu tempat di mana kontrak itu tersebut dilaksanakan. Penerapan teori ini dalam praktek juga sering menimbulkan berbagai permasalahan. Kemudian yang keempat, itu ada the proper law of a contract. Nah, dalam teori ini, sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, pilihan hukum tersebut yang akan diberlakukan bagi penyelesaian sengketa kontrak. Tetapi, jika tidak dapat diketahui dari keadaan sekitar, maka proper law bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi. Kemudian yang kelima, itu ada teori most characteristic connection. Dalam suatu kontrak, teori ini digunakan jika hukum mana yang berlaku bila terjadi suatu sengketa dalam kontrak internasional. Maka tolak ukurnya adalah prestasi mana yang paling karakteristik yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian yang terakhir, itu ada lex mercatoria. Nah, istilah lex mercatoria banyak dipandang oleh para ahli, karena hukum yang berlaku di dalam suatu kontrak internasional tidak hanya menunjuk pada salah satu hukum negara tertentu, tetapi dapat juga mengacu pada salah satu hukum negara tertentu. Istilah lex mercatoria ini merupakan hukum kebiasaan di antara para pedagang Eropa, yang kemudian diadministrasi oleh pengadilan dagang, di mana pedagang itu sendiri yang jadi hakimnya. Next. Nah,
Kita lanjut ke pembahasan yang berikut mengenai pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang mengadili sengketa transaksi e-commerce. Jika terjadi dalam suatu hal lain, para pihak telah menentukan pilihan yurisdiksi baik secara tegas maupun secara diam-diam, pengadilan berhak ditentukan dalam kontrak tersebut yang diberlakukan, kontrak yang diberlakukan oleh pengadilan. Juga dalam hal kualifikasi hukum tertentu, di dalam kontrak transaksi e-commerce, maka yang berwenang mengadili sengketa yang terjadi adalah pengadilan yang ditentukan dalam hal ini dalam kualifikasi tersebut sesuai dengan hukum yang diberlakukan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Nah, kemudian lanjut, dalam badan usaha seperti perseroan terbatas atau yang sering disingkat dengan PT dan perseorangan, jika kemudian terjadi sengketa, maka berdasarkan prinsip sig statuta air, pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah pengadilan tempat didirikannya perusahaan. Dalam Convention of the Choice of Court tahun 1965, pilihan yurisdiksi terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional, namun tidak berlaku bagi yang pertama itu status kewarganegaraan orang atau hukum keluarga termasuk kewajiban atau akhlak pribadi atau finansial antar orang tua dan atau antar suami dan istri. Yang kedua, ini juga tidak berlaku untuk permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir A yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, itu tidak berlaku untuk warisan, kepilitan, dan tidak berlaku untuk hak-hak atas benda tidak bergerak. Nah, itu mengenai materi keempat yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, karena materi telah disampaikan semua seperti itu, maka kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan dari materi pertama sampai materi keempat, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik, atau harta kekayaannya. Perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Bisa di next. Nah, di dalam negeri, jika terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce yang menyangkut antar negara, maka dapat digunakan beberapa pilihan hukum seperti yang telah tertera pada materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa pilihan hukum atau choice of law, yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap maupun pilihan hukum secara hipotetis. Nah, selain pilihan hukum, juga ada beberapa teori. Teori seperti teori lex loci contractus, mailbox theory, dan theory of declaration, lex loci solution, the proper law of contract, teori most characteristic, connection, dan lex mercatoria. Ada juga teori kualifikasi lex fori, lex casual, dan secara otonom. Nah, namun dalam hukum perdata internasional yang lebih dominan atau lebih sering digunakan itu adalah pilihan hukum. Pilihan hukum ini sudah umum dan merupakan masalah sentral. Ia sudah diterima di kalangan akademisi maupun dalam praktek pengadilan. Nah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kemudian jika ada salah kata atau yang lainnya kami mohon maaf. Jadi untuk presentasi pada hari ini saya tutup dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam harmoni. Rahayu.